evening again. Selamat sore sekali lagi. Praise God for the refreshment of rain. Saya harap Anda semua merasa segar dengan adanya hujan sore hari ini. In our lecture this afternoon, I endeavoured to touch on the true cause of disease. Saya sadar bahwa sore tadi saya benar-benar tidak membahas dengan Anda secara terperinci apa penyebab penyakit itu sebenarnya. It is not an easy answer, Karena Anda harus tahu bahwa itu bukanlah jawaban yang sederhana. because you can have 10 people in front of you all with the same illness, but different things have come together to cause them. Karena bisa saja ada 10 orang dengan penyakit yang sama, tetapi asal mualanya itu berbeda-beda semuanya. That's why I believe we should all be our own doctor. Itulah sebabnya saya meyakini bahwa tidak ada dokter yang paling baik selain diri Anda sendiri sebetulnya. Because only you know what you've been through, only you know how your body responds or reacts to different things. Karena apa? Karena hanya Anda yang tahu apa yang Anda alami dan hanya Anda yang bisa merasakan apa yang tubuh Anda sedang rasakan. I am a teacher and I love teaching people how to be their own doctors. Beliau adalah seorang guru dan dia sangat suka sekali untuk mengajarkan setiap orang untuk menjadi dokter mereka pribadi. In Proverbs 14 verse 6, Dalam Amsal 14 ayat yang ke-6, the Bible says knowledge is easy to him that understands. dikatakan bahwa pengetahuan itu mudah jika ada pengertian. My aim is to give you an understanding so that you have the knowledge on how to treat your body. Tujuan saya adalah untuk memberikan Anda pengertian supaya Anda tahu caranya untuk mengobati diri Anda. Specifically tonight, I'm going to show you how your liver works. Secara terperinci malam hari ini akan saya tunjukkan pada Anda bagaimana liver Anda itu bekerja. Because when you have an understanding of how the liver works, then you have the knowledge on how to treat it. Karena kalau Anda punya pengertian bagaimana liver Anda bekerja, maka Anda memiliki pengetahuan bagaimana tubuh Anda atau liver itu bekerja juga. So let me give you a few facts first on the liver. Jadi izinkan saya untuk memberikan beberapa fakta atau kenyataan mengenai liver Anda. The liver is the largest internal organ and it is the only organ with the ability to regrow. Liver Anda adalah organ tubuh internal yang terbesar dalam tubuh Anda dan satu-satunya organ dalam tubuh Anda yang punya kemampuan untuk membesar atau bertumbuh. Cancer cannot get a hold on the body if the liver is working as it should. Bahkan kanker tidak bisa menyerang tubuh Anda kalau saja liver Anda bekerja dengan optimal dalam tubuh Anda. The liver is called the project manager because everything that comes into the body comes first to the liver. Liver dikatakan sebagai project manager tubuh Anda karena apapun yang dari luar yang masuk ke dalam tubuh Anda harus bertemu dengan liver ini terlebih dahulu. And everything that comes out of the body comes out under the jurisdiction of the liver. Bahkan segala sesuatu yang keluar dari tubuh Anda itu keluar atas izin daripada liver itu terlebih dahulu. So first of all, we're going to look at what the liver does with the food or the things that go into the body. Jadi kalau begitu kita akan lihat terlebih dahulu apa yang liver itu kerjakan pada saat ada makanan yang Anda konsumsikan masuk ke dalam tubuh Anda. We're going to specifically look at food, and never in the history of mankind have human beings eaten so many carbohydrates. Kita akan secara spesifik berbicara mengenai makanan dan sejarah membuktikan bahwa tidak ada jenis atau bentuk makanan lain yang dimakan oleh manusia sebanyak orang makan karbohidrat. So let's do a carbohydrate assessment. Mari kita lakukan assessment atau evaluasi terhadap karbohidrat yang Anda makan. In Australia, most people have cereal for breakfast. Di Australia contohnya, sebagian besar penduduk di sana makan sereal sebagai makan pagi mereka. Is it that way in Indonesia? Kalau di Indonesia apakah seperti itu?
Yeah. No, we eat rice. You eat rice. Kalau di Indonesia, kalau nggak ada nasi, nggak nendang, Pak ya. Betul. Bread is another carbohydrate. Dan roti itu adalah bentuk karbohidrat lainnya. Cakes, biscuits, Kue-kuean, biskuit itu adalah bentuk karbohidrat juga yang kita makan. pizza, Oh, pizza. Itu juga adalah karbohidrat, full karbohidrat. and pasta. Pasta, mungkin And Anda lebih kenal dengan nama spaghetti mungkin. rice, Nasi, potatoes, kentang, potato. and last and certainly least is the pure crystallized acid that's been extracted from the sugarcane plant. Dan Sugar. jangan lupa, terakhir tapi bukan berarti tidak berarti, yang paling banyak karbohidrat juga adalah gula. Now, all of these foods, when they go into the gastrointestinal tract, they're broken down to a tiny substance called glucose. Semua yang dituliskan di depan, pada saat Anda masukkan ke dalam tubuh Anda, itu akan dipecahkan menjadi unsur-unsur yang disebut sebagai glukosa. Now, that glucose goes into the blood, and then it goes on the main highway straight to the project manager, the liver. Jadi glukosa ini begitu dia masuk ke dalam tubuh, setelah dia dalam berbentuk glukosa, maka dia langsung masuk ke dalam saluran pembuluh darah menuju liver langsung saat itu juga. And the liver determines where the glucose goes. Dan liver lah yang menentukan kemana glukosa itu akan dibagikan ke dalam tubuh Anda. And the first place it will send it is to the cell. Dan tempat pertama yang liver akan arahkan glukosa itu adalah untuk masuk ke dalam sel Anda. And in the cell, it goes through the energy cycles, and that gives us energy. Dan setelah glukosa itu masuk ke dalam sel, maka dia akan masuk ke dalam perputaran penghasil energi. Itulah sebabnya Anda dan saya bisa beraktivitas setiap harinya. So here is the cell, and the glucose goes into all these pathways that give energy. Jadi kalau Anda lihat gambar di depan, glukosa itu masuk ke dalam sel dan menghasilkan energi. The second place that the liver sends the glucose is to be stored as glycogen. Tempat yang kedua yang liver arahkan glukosa itu adalah ke dalam bentuk glikogen. Jadi liver arahkan glukosa itu ke glikogen. Glycogen is a name given to quick-release glucose stores. Glikogen itu adalah nama yang diberikan kepada tempat penyimpanan glukosa dalam sel. And glycogen looks like a little bunch of grapes in the cell, but are little molecules of glucose. Jadi glikogen itu kalau Anda lihat, dia seperti berbentuk tangkai-tangkai anggur yang kecil dalam sel Anda. Itu adalah tempat penyimpanan glukogen itu. And so, when you're exercising in the morning and you haven't eaten anything, when you start exercising, then the body starts plucking these little molecules of glucose and puts them through the cycle to give energy. Jadi, apa yang terjadi pada saat Anda bangun pada pagi hari, Anda belum makan apa-apa, kemudian Anda langsung beraktivitas berolahraga, maka tubuh Anda akan melepaskan glikogen itu, dia akan cabut glikogen itu langsung menjadi bentuk energi yang Anda butuhkan untuk berolahraga. Now, on a high carbohydrate diet, there's still a lot of glucose left over. Bahkan dalam diet karbohidrat tinggi sekalipun masih ada banyak sisa glukosa yang tidak digunakan. And so the third place that the liver sends this excess glucose is to be stored as fat. Sehingga liver itu pada saat setelah sudah dikasih ke sel, ke glikogen, sisanya yang banyak itu liver arahkan itu ke dalam lemak. Menjadi tempat penimbunan, tempat penyimpanan lemak. And in Australia and America particularly, on this high carbohydrate diet, the people are getting bigger and bigger and bigger. Sehingga itulah sebabnya di negara-negara besar seperti Australia, Amerika, diet-diet karbohidrat yang tinggi
akan menghasilkan warga-warga masyarakat yang semakin lama membesar tubuhnya. 63% of Australians are either obese or overweight on this high carbohydrate diet. Bahkan perlu Anda ketahui 63% penduduk Australia, entah mereka itu saat ini menderita obesitas atau memiliki berat badan yang jauh lebih tinggi daripada yang ideal. I don't see as many Indonesians overweight as I see Australians. Jujur saja, beliau Barbara belum melihat begitu banyaknya orang Indonesia yang overweight seperti yang dia lihat di negara asalnya di Australia. And so Australians have come to the conclusion that they've got to stop eating fat. Sehingga banyak orang di Australia mulai memiliki konklusi bahwa kalau begitu orang-orang Australia harus berhenti mengkonsumsi lemak. But it's actually not working. Tapi kita tahu bahwa bukan itu cara bekerja tubuh kita. Because fat doesn't make you fat. Karena lemak tidak pernah membuat Anda besar atau gemuk. Students, what makes you fat? Kalau begitu, menurut Anda apa yang membuat Anda gemuk? Yeah. It's not rocket science, is it? Betul, sederhana kan? Ini bukan ilmu kimia fisika yang sulit. And traditionally on the Indonesian islands, Dan secara tradisional di negara Indonesia, di tempat kita ini, there is one of the best fats that you can get, and that is the coconut. ada lemak yang paling baik untuk Anda konsumsi, yaitu di kelapa. And for the last 30 years, you've probably been told it's bad. Dan mungkin selama 30 tahun belakangan Anda selalu diajarkan bahwa dari kelapa itu lemaknya itu buruk buat tubuh Anda. But now there's been a turnaround. Tetapi sekarang ilmu pengetahuan membuktikan itu tidak benar adanya. Oops, sorry, it's good. Ops, seolah-olah ilmuwan mengatakan maaf ya, ternyata kelapa itu selama ini baik untuk tubuh. When are they going to make up their minds? Kalau begitu, kapan kira-kira ilmuwan ini bisa menentukan pikiran mereka? God put that coconut on the islands, and traditionally the island people have been in fine health on the coconut. Bahkan Tuhan dengan rencananya meletakkan pohon kelapa dengan buahnya di pulau tersebut, dan tahukah Anda bahwa itu membantu kesehatan para penduduk di pulau itu? Coconut does not cause heart disease. Karena kelapa tidak pernah menyebabkan penyakit jantung buat Anda kan? Coconut does not make you fat. Dan kelapa tidak pernah membuat Anda gemuk. Coconut is actually a wonder food. Bahkan kelapa itu harusnya dikategorikan sebagai buah yang ajaib. And if someone does want to lose weight, what do they stop? Dan kalau ada yang mau kehilangan berat badan, apa yang harus mereka hentikan? Let me give you some important pieces of information. Izinkan saya memberikan Anda satu informasi penting. There are 3 essential food groups. Ada 3 kelompok makanan yang esensial yang harus Anda ketahui. Essential means the body does not make it, so you've got to put it in. Esensial itu artinya tubuh Anda tidak bisa memproduksinya sendiri, sehingga Anda harus mengkonsumsinya untuk masuk ke dalam tubuh Anda. One is fiber. Yang pertama adalah fiber atau serat. And the highest fiber food are your vegetables. Dan makanan berserat yang paling tinggi tidak lain dan tidak bukan adalah sayur-sayuran. Vegetables are high in fiber, high in minerals, low in sugars. Sayur-sayuran itu tinggi di serat, tinggi di mineral, tetapi rendah di gula. Whereas fruit is high in fiber, but it's high in sugar, low in minerals. Tetapi buah-buahan itu tinggi di gula, kemudian high in fiber, High fiber, high sugar, low minerals. Jadi tinggi serat, tinggi gula, tetapi apa? Rendah di mineralnya. I'm certainly enjoying dragon fruit, and I'm eating it every day. Di sini saya sangat menikmati apa yang namanya buah naga, dan dia makan itu hampir setiap hari di sini.
But if I had cancer, I'd stop for a while. Tetapi kalau saya seandainya punya penyakit kanker, maka harus saya hentikan dulu konsumsi buah naga untuk sementara. These foods are very high in fiber, Makanan-makanan itu tinggi di serat. and your colon needs to be swept every day. Dan tahukah Anda bahwa kolon Anda itu harus dibersihkan setiap harinya? And it is in the fiber part of food you'll find a concentration of a lot of your nutrients. Dan dalam fiber itu sendiri atau dalam makanan-makanan itulah Anda akan menemukan bagian-bagian khusus yang membantu Anda untuk mencerna dengan lebih baik. The other essential food group is protein. Kategori makanan yang esensial yang lain adalah protein. 50% of the membrane around every cell in the body is protein. Bahkan 50%. Perhatikan, 50% dari setiap sel yang Anda punya dalam tubuh Anda itu terdiri dari protein. Now, do you remember in the DNA, the crossword bands are made up of amino acid, which is a breakdown of the protein that we eat. Anda masih ingat sih sebelumnya bahwa ada dua strain di mana dua strain itu ada amino acid, itu dibentuk dari hasil apa? Protein itu sendiri. The new cell is built up from amino acids, which is a breakdown from the protein we eat. Bahkan sel-sel baru itu adalah hasil daripada perpecahan dari amino acid yang aslinya atau asalnya dari protein saja. Protein is essential. Protein itu adalah esensial untuk tubuh Anda. The third essential food group is fat. Dan kelompok esensial yang ketiga untuk tubuh Anda adalah lemak. There are fats that heal and there are fats that will kill. Ada lemak yang menyembuhkan, tapi jangan lupa ada lemak juga yang membunuh Anda. The healing fats are the fats that God made. Dan lemak yang menyembuhkan adalah lemak yang Tuhan sudah ciptakan untuk Anda sebenarnya. Which is in your nuts, your seeds, your coconut, your avocados. Yang terdapat dalam kacang-kacangan, yang terdapat dalam kelapa, yang sudah diciptakan secara alami oleh Tuhan. And the two oils that are made from the flesh of the plant, so easily made, are olive oil and coconut oil. Dan lemak ataupun minyak lemak yang alami yang dapat dikonsumsi dengan baik oleh tubuh hanya ada dua, yaitu minyak kelapa dan minyak olive atau minyak zaitun. And 50% of the membrane around every cell in the body is fat. Dan perlu Anda ketahui, 50% daripada membran sel yang Anda punya dalam tubuh itu terbuat dari lemak. Except for the brain cell, Kecuali sel di otak Anda. the membrane around the brain cell is 70% fat. Karena membran sel di otak Anda bukan 50% lagi, 70%-nya itu terbuat dari atau tersusun dari lemak. The fattiest organ in the body is the brain. Bahkan organ tubuh yang paling banyak lemaknya itu adalah otak Anda. And the brain loves fat. Dan otak Anda itu mencintai apa yang namanya lemak. But the non-essential food group is carbohydrates. Tetapi kelompok makanan yang non-esensial atau tidak esensial itu salah satunya adalah karbohidrat. You can live very well without any carbohydrates. Bahkan Anda bisa hidup secara optimal tanpa konsumsi karbohidrat sebenarnya. Now, I'm not saying carbohydrates are bad. Oke, tolong dimengerti bahwa saya tidak mengatakan karbohidrat itu buruk malam hari ini. It's only when they're overdone and refined. Tetapi itu akan menjadi buruk kalau Anda sudah berlebihan mengkonsumsinya dan sudah di-refine karbohidrat itu. You wouldn't be very happy with me if I said no rice, would you? Tentunya Anda akan tidak suka dengan saya kalau saya bilang stop makan nasi. And my husband wouldn't be very happy if I said no potatoes. Sama seperti suami saya tidak akan gembira kalau saya bilang sama dia jangan makan kentang lagi ya. These foods aren't bad. It's only when they're overdone and refined. Tolong perhatikan, makanan-makanan yang dituliskan di depan itu tidak buruk, tapi itu akan menjadi buruk kalau Anda berlebihan dalam mengkonsumsinya. So as the carbohydrates are the non-essential, they're the negotiating part of the meal. Jadi, karena karbohidrat itu adalah bagian yang non-esensial,
Jadi Anda sebenarnya bisa tawar-menawar kalau Anda perlu makan itu atau tidak sebenarnya. Don't negotiate the fiber, protein, and fat. Tapi jangan pernah coba-coba untuk bernegosiasi apakah Anda perlu fiber, protein, dan lemak. Anda butuh itu semua. Negotiate the carbs. Tapi kalau Anda mau coba-coba negosiasi perlu atau enggak, lebih baik jangan makan carbs-nya. Now, the carbohydrate amount that we eat changes depending on our size, our height, our age, our sex. Oke, banyaknya karbohidrat yang Anda butuhkan itu berubah-ubah tergantung dari umur Anda, tinggi Anda, berat badan Anda, bahkan jenis kelamin Anda. But probably where we negotiate the most is health status. Tetapi yang sering kali kita negosiasikan mengenai karbohidrat adalah sehat atau tidaknya, bukan? So if a person wanted to lose weight quickly, what would they drastically drop? Jadi kalau ada seseorang yang mau kehilangan berat badan atau turun berat badan dengan cepat, apa yang harus mereka hentikan dengan segera? The carbs. Karbohidrat. And if someone wanted to conquer their diabetes, what would they drastically drop? Dan kalau ada seseorang yang sedang bergumul dengan penyakit diabetes, apa kira-kira yang harus mereka hentikan konsumsi saat ini juga? Yeah. Conquer yeast, conquer cancer. What would they drop? What would they drop? Termasuk kalau untuk mengalahkan jamur dalam tubuh Anda, mengalahkan kanker dalam tubuh Anda, apa yang harus Anda hentikan saat ini juga untuk konsumsi? Karbohidrat. It's not forever. Tetapi tidak untuk selamanya, bukan? Anda akan berhenti makan karbohidrat itu. It's just until the condition is managed. Hanya sampai tubuh Anda sudah sembuh kembali, maka Anda bisa kembali konsumsi karbohidrat itu. Now, how do you do this on a vegetarian diet? Sekarang pertanyaannya, kalau begitu bagaimana Anda melakukan semua hal ini dengan menggunakan metode diet vegetarian? We're going to go to Genesis 1:29 and look at what God told Adam and Eve to eat. Kita akan mencoba melihat apa yang Tuhan katakan kepada Adam dan Hawa dalam Kejadian 1 ayat yang ke-29. We're going to look at the food and the protein and the carbohydrate content. Kita akan lihat mengenai makanan dalam protein dan dalam kandungan karbohidratnya. And God said, "Behold, I have given you every herb bearing seed." Tuhan berkata, lihatlah aku telah sediakan setiap biji-bijian dan kacang-kacangan untuk menjadi makananmu. What's a herb bearing seed? It's a grain Apa yang dimasukkan dengan biji-bijian dan kacang-kacangan? and a legume and a seed. Yang dimaksudkan dengan itu adalah grain, atau dalam bahasa Indonesianya kembali kacang-kacangan dalam hal ini, dan juga legume. Ada yang bisa bantu saya apa itu legume? Polong atau kacang-kacang polong, dan seed, biji-bijian. So let's look at the grain. We've got wheat, rye, barley, oats, amaranth, buckwheat, Kalau quinoa. grain itu contohnya kayak gandum, kemudian apa lagi? Ada yang bisa kasih contoh lagi? Barley, apa lagi? Oats. Yeah. And grains are high in protein, but they are high in carbohydrates. Tapi perhatikan, untuk grain itu dia tinggi di protein dan juga tinggi di karbohidrat. How many on our carbohydrate list are from grain? Ada berapa banyak karbohidrat yang termasuk dalam grain? So cereal, bread, cakes, pizza, pasta, rice, most Okay. of them are grain. Grain itu termasuk cereal, termasuk roti, termasuk cake, kue-kue, pizza, pasta, rice. Itu semua termasuk grain. Legumes, that's lentils, kidney beans, chickpeas, lima beans, split peas. Legumes itu termasuk seperti kacang-kacangan, kacang-kacang polong, kacang lentil, kacang hijau, kacang merah. And they are high in carbohydrate, but they are high in protein, but medium to low in carbohydrate. Dan legumes ini mereka tinggi di protein, tetapi medium to low untuk kandungan karbohidratnya. Jadi tidak high. Now with seed, we've got pumpkin seed, sesame seed, sunflower seed. Biji-bijian Anda punya seperti biji sesame,
kemudian Anda juga punya biji pumpkin, Anda punya flaxseed, Anda punya chia seed. They are high in protein, but they are low in carbohydrate. Bagusnya adalah biji-bijian ini mereka tinggi di protein tapi rendah di karbohidrat. So God said, "Behold, I've given you every herb bearing seed which is upon the face of the earth, and every tree, in the which of the tree is a fruit bearing seed." Sehingga Tuhan berkata bahwa lihat bahwa aku telah sediakan biji-bijian dan kacang-kacangan sebagai makananmu. Dan setiap pohon-pohonan dan tumbuh-tumbuhan yang juga memiliki biji-bijian dan kacang-kacangan untuk engkau makan. So a fruit bearing seed is a nut. Dan kalau untuk biji-bijian dari dalam buah-buahan itu kita sebutnya sebagai nut. Nut di Indonesia artinya kacang juga. Because a nut comes from the fruit of the tree. So that's almonds, Brazils, Karena ada hazelnuts. kacang-kacangan yang dari pohon juga kan, seperti misalnya kacang almond, kacang mente, kacang-kacang yang lain juga. Not peanut. Tapi juga bukan peanut atau kacang tanah. Peanut is a legume. Karena peanut atau kacang tanah itu termasuk legume. I don't advocate peanut because they mold very easy. Saya tidak tahu apakah Anda makan peanut atau kacang tanah, karena kacang tanah itu mudah sekali untuk berjamur. So when we make a satay, we use roasted almond. Jadi kalau di sana mereka mau bikin sate, ya mereka gunakan bukan kacang tanah, tetapi kacang almond yang mereka pakai. Lebih sehat, saudara. Nuts are high in protein and they are low in carbohydrate. Jadi kacang-kacangan seperti almond, kemudian mete itu tinggi di protein tapi juga rendah di karbohidrat. So to ensure adequate fiber, protein and fat, we should increase legume, nut and seed. Jadi untuk meningkatkan konsumsi makanan-makanan esensial buat tubuh itu, maka Anda harus memperbanyak konsumsi legume, seed dan juga nut. And to ensure we don't overdo the carbohydrates, we should decrease the grain. Dan untuk Anda bisa memastikan bahwa Anda rendah konsumsi karbohidrat, maka Anda harus kurangi konsumsi grain itu dalam diet Anda. That's an easy way to do it. Itu hal yang sangat sederhana, bukan? So instead of 2 cups of rice and 1 cup of dal, you do 1 cup of rice, 2 cups of dal. Jadi gantinya Anda misalnya dua canting, orang Indonesia bilangnya, 2 canting nasi dengan 1 lauk, Anda ganti sebenarnya 1 canting nasi atau 1 sendok nasi, tetapi 2 lauk vegetarian yang Anda pakai. And in that way, we ensure that we're having our 3 essentials. Dengan begitu Anda bisa memastikan bahwa Anda mendapatkan makanan-makanan yang 3 yang esensial itu tadi. Now a lot of people stop the fat because of cholesterol. Oke, ada banyak orang yang berhenti mengkonsumsi lemak karena takut dengan bahaya kolesterol. And I will discuss this in more detail when I talk about heart health, but cholesterol causing heart disease is a myth. Oke, tetapi saya akan bahas ini lebih lagi di masalah jantung dan hati. Tetapi Anda harus tahu satu hal, kolesterol menyebabkan penyakit jantung itu adalah mitos. The liver makes cholesterol. Karena liver adalah penghasil kolesterol. And 80% of the cholesterol that the liver makes is made from glucose. Dan 80% daripada kolesterol yang dihasilkan itu terdiri daripada glukosa. And 20% of the cholesterol that the liver makes is made from fat. Dan 20% dari kolesterol yang liver hasilkan itu 20%-nya baru lemak. Now once again we see fat's not the problem. It's the carbohydrates that's the problem. Jadi Anda harus lihat di sini bahwa bukan lemak yang menjadi masalah, tetapi karbohidratnya yang menjadi masalah. So the most dangerous fats that you can eat are the altered fats, that's heated oils.
Jadi fat atau lemak yang paling berbahaya yang bisa Anda konsumsi adalah lemak-lemak yang sudah dipanaskan atau goreng-gorengan. There's only one oil that can bear heat, and that's coconut. Tetapi hanya ada satu minyak saja yang bisa bertahan dengan kondisi panas yang baik yang sehat untuk Anda, yaitu hanya minyak dari kelapa. All the other oils are destroyed when they're heated. Tetapi semua jenis minyak yang pernah Anda konsumsi atau tahu, semua minyak itu akan dipecahkan atau terpecah pada saat Anda panaskan. Tetapi hanya minyak kelapa yang tetap baik keadaannya. But not the coconut. Tetapi bukan buah kokonatnya, bukan buah kelapanya ya. What's the other dangerous fat? Yang sebenarnya juga berbahaya juga. This fat from a high carbohydrate diet. Karena lemak itu dihasilkan daripada diet dengan karbohidrat yang tinggi. Now let me tell you a little bit about cholesterol. Izinkan saya untuk menjelaskan lebih lanjut mengenai kolesterol itu apa. High density lipoprotein, HDL, HDL atau high density lipoprotein and low density lipoprotein or LDL. atau LDL yaitu low density lipoprotein. Ada dua, HDL dan juga LDL. Now, let me show you how they work in the blood. Oke, saya akan jelaskan bagaimana kedua hal itu bekerja dalam darah Anda. Now, LDL, because of its low density, is always on the edge of the blood vessel. Jadi LDL karena dia itu low density, dia selalu berada di bagian pinggir saluran darah Anda. And high density lipoprotein is always in the middle of the blood. Tetapi karena HDL itu high density, dia selalu ada di bagian tengah daripada darah Anda. And HDL is always called the good guy because it's the carrier away of excess cholesterol. Dan HDL itu selalu dikatakan sebagai darah yang baik atau lipoprotein yang baik karena dialah yang selalu membantu darah Anda untuk membawa ke seluruh tubuh, semacam transportasi Anda dalam tubuh. LDL is called the bad guy, but the body doesn't make anything bad. Dan LDL seringkali disebutkan sebagai zat yang buruk karena itu seringkali memperbaiki atau menghancurkan, tapi tubuh Anda sebenarnya tidak pernah menghasilkan sesuatu yang buruk. Its role in the body is that of a repairer and a rebuilder. Karena sesungguhnya LDL itulah yang memperbaiki tubuh Anda atau membangun kembali tubuh Anda. Itulah fungsi LDL. Now let me show you how these two cholesterols, they are actually the maintenance team in maintaining our blood vessels. Jadi perlu Anda ketahui bahwa kedua kolesterol ini mereka yang membantu untuk memaintain lancarnya sirkulasi darah Anda. Now if someone's smoking cigarettes, there are 4,000 chemicals in the cigarettes and they can damage the arterial wall. Jadi sebagai contohnya, ada seorang perokok, dalam satu kandungan rokok ada 4.000 macam racun yang terkandung dalamnya. Kalau ada orang yang merokok, maka dia akan menghancurkan dinding sel darahnya, seperti yang digambar di depan. Chemicals can also damage the arterial wall, coming in other ways. Bahkan bahan-bahan kimia yang lain itu akan pasti menghancurkan dinding sel darah Anda. Mercury, heavy metals can damage the wall. Bahkan merkuri ataupun mineral atau zat-zat besi yang seringkali ada yang Anda hirup ataupun Anda gunakan tanpa sengaja, itu pun juga bisa menghancurkan dinding sel darah Anda. Yeast or fungus in the blood can damage the walls. Bahkan jamur ataupun yeast dalam tubuh Anda itu pun juga bisa menghancurkan dinding sel darah Anda. Alcohol can damage the wall. Alkohol menghancurkan dinding sel darah itu juga. Students, who's going to plug up the hole? Jadi, kalau dinding sel itu sudah banyak yang bolong-bolong, menurut Anda siapakah yang akan menambal bolong-bolong dalam dinding sel itu? The repairer and the rebuilder. Yaitu LDL itu sendiri yang akan bekerja menambal bolong-bolong itu.
Now, what's supposed to happen is all the damaging things are supposed to stop. Seharusnya yang terjadi pada saat LDL ini menambal, harusnya kebocoran itu akan terhentikan. Tapi tidak. And the body's supposed to be having nourishing food. Dan tubuh kita harusnya mendapatkan nutrisi yang baik daripada makanan-makanan itu. Then the holes can be healed. Baru lobang itu bisa sembuh. Tadi ditambal, tapi belum tentu dia sembuh, hanya ditambal saja. Yang bisa memperbaiki dindingnya secara sempurna adalah nutrisi yang Anda masukkan ke dalam tubuh Anda. And then HDL comes along and takes away the excess. Dan HDL itu berfungsi untuk membersihkan sisa-sisa tambalan LDL dalam dinding sel darah Anda. But many people don't know the dangers of the poisons. Tetapi ada begitu banyak orang yang tidak paham bahayanya racun-racun yang ada itu. And many people are so busy they don't have the time to cook the nourishing food. Dan banyak orang yang terlalu sibuk bahkan untuk meluangkan waktu memasak makanan-makanan yang sehat itu. So the damage continues and the build-up continues. Sehingga apa yang terjadi? Rusak lagi dinding selnya dan lubang-lubang terjadi, LDL harus bekerja terus-menerus. Blaming cholesterol for heart disease is like blaming the fire trucks for the fire. Sama seperti kalau Anda menyalahkan kolesterol untuk penyakit jantung, sama seperti Anda menyalahkan tanda-tanda alarm bahaya kebakaran akibat dari kebakaran itu. The fire trucks must cause the fire because they're always there. Anda seperti bilang bahwa pemadam kebakaran itu penyebab masalahnya karena dimanapun ada pemadam kebakaran, di situ ada kebakaran. The pharmaceutical companies have changed the level that our cholesterol should be at. Tetapi yang perlu Anda ketahui, industri obat-obatan saat ini sudah merubah level kolesterol yang harusnya Anda dan saya miliki. The levels in America are such that doctors never worried unless you went over 300. Kalau di Amerika dikatakan dokter tidak akan khawatir dengan kolesterol Anda selama kolesterol Anda masih di bawah 300. Now, if your cholesterol level goes over 220, they put you on medication. Tetapi sekarang kalau Anda kolesterolnya adalah 220, Anda langsung diberikan obat-obatan. Now, the human body hasn't changed, but the pharmaceutical companies have changed their mind. Tubuh manusia tidak pernah berubah cara kerjanya. Tetapi yang berubah adalah pemikiran industri obat-obatan saat ini. These are the side effects of cholesterol-lowering medication. Ini adalah efek samping daripada rendah kolesterol. Dementia, Alzheimer's, memory loss. Seperti demensia, Anda kehilangan ingatan, dan juga Alzheimer, dan juga penyakit Alzheimer. Are you interested? Apakah Anda tertarik? Can you see why those ailments happen? Because the brain needs cholesterol. Kenapa penyakit-penyakit itu ada? Karena Anda harus sadar, otak Anda itu butuh kolesterol. It is a misconception and a lie that fat causes cholesterol to go up. Adalah sebuah miskonsepsi, adalah sebuah kebohongan yang mengatakan bahwa lemak itu membuat kolesterol Anda meningkat. And many people stop eating fat to get their cholesterol down. Isn't that Sehingga right? banyak orang yang berhenti konsumsi lemak karena tidak mau kolesterolnya semakin meningkat. In this lecture, I wanted to define to you that fat is not a problem. Dalam sesi kali ini, saya mau sampaikan kepada Anda bahwa lemak bukanlah permasalahannya. Now, all through our life, as environmental poisons go into our body, they always go first to the liver. Selama Anda hidup, dengan ada banyaknya racun-racun yang Anda hirup tanpa Anda sadari, semua racun-racun itu akan selalu dihadapkan dengan liver.
pertama kalinya saat dia masuk ke dalam tubuh Anda. And if it's a particularly nasty poison, the liver looks at it and says, wrap it up in fat and store it. Dan kalau itu adalah racun yang sangat berbahaya, maka liver akan memerintahkan kepada tubuh, bungkus racun itu dengan lemak, lalu simpan lemak itu dalam bagian tubuh yang lain. Itulah tugas liver. And there it stays. Dan disitulah racun dibungkus lemak itu tersimpan dengan rapi. But when a person starts dropping the carbohydrates, Tetapi ketika seseorang merendahkan konsumsi karbohidratnya, the liver starts converting some of the fat cells to glucose. maka apa yang terjadi? Maka liver mulai memerintahkan agar lemak-lemak itu untuk dirubah menjadi glukosa. And as the fat cells break down, they start releasing the fat-soluble toxin. Dan pada saat lemak-lemak itu dipecahkan atau di breakdown, maka itulah saatnya di mana tubuh pun akan memecah apa yang namanya fat soluble toxic itu. Once again, it's back in the bloodstream. Sehingga sekali lagi kembali masuk ke dalam aliran darah Anda. Once again, it comes to the liver. Sekali lagi dihadapkan atau diperiksa oleh liver lagi. And the liver cannot release that toxin in a fat-soluble state. Tetapi liver tidak akan pernah bisa memecah racun itu pada saat dia masih berbentuk fat soluble toxin itu. It must break it down to a water-soluble state. Karena itu masih harus dipecah menjadi dalam bentuk fase yang berikutnya, yaitu water soluble toxin. And it does it in three phases. Dan itu dipecah menjadi water soluble toxin dalam 3 tingkatan atau 3 step. In phase 1, the liver takes this fat-soluble toxin and it breaks it down to a metabolite. Di fase yang pertama, liver akan mengambil fat soluble toxin itu, kemudian memecahkannya menjadi bentuk metabolite. So a metabolite simply is the first stage of metabolism or breakdown. Jadi, secara sederhananya, metabolite itu adalah sebuah bentuk pertama, langkah pertama dari apa yang namanya metabolisme dalam tubuh Anda. Now this metabolite is a nasty guy. Tetapi metabolite ini bisa Anda katakan sebagai orang yang benar-benar jahat dalam tubuh Anda. Sometimes it's 100 times more toxic than it originally was. Sering sekali metabolite ini bisa meningkatkan atau lebih jahat 100 kali lipat daripada racun yang masuk ke dalam tubuh Anda. It creates a lot of free radicals. Karena itu menghasilkan banyaknya radikal-radikal bebas dalam tubuh Anda. It is highly volatile. Dan itu sangat tinggi volatile. Ada yang bisa bantu saya apa itu volatile? Now it appears Sorry? Atau sangat tinggi ketidakstabilannya. Now it appears that the liver's just created something worse than it originally was. Kalau begitu Anda mungkin berpikir, loh kok bisa liver menghasilkan sesuatu yang jauh lebih jahat daripada racun yang masuk ke dalam tubuh saya? It's a process. Tapi ingat, ini adalah proses. If I clean out my kitchen cupboards, my kitchen's 100 times messier than when I started. Karena contohnya, setiap kali saya mau membersihkan dapur saya, maka otomatis dapur itu akan terlihat berantakan sekali sebelum itu akhirnya bersih, bukan? It's a process. Itu adalah proses yang terjadi. Now your liver has certain needs as it goes through this process. Tapi perlu Anda ketahui bahwa untuk melakukan proses ini, liver Anda membutuhkan hal-hal yang penting. It needs antioxidants. Liver Anda membutuhkan apa yang namanya antioksidan. And the most potent antioxidants are beta-carotenes. Dan antioksidan yang paling baik adalah beta-karotin. Beta-carotenes are found in all your orange and your green colored vegetables. Beta-karotin itu ditemukan paling banyak di jeruk yang Anda makan dan juga di sayur-sayuran yang Anda konsumsi.
Oh, oke, maaf. Ditemukan paling banyak di sayur-sayuran yang berwarna oranye, seperti wortel dan juga sayuran-sayuran hijau lainnya. So we should eat orange and yellow and green colored vegetables every day. Jadi itulah sebabnya Anda harus makan makanan sayur-sayuran yang berwarna oranye, hijau itu setiap harinya. Vitamin C, Antioksidan yang baik lainnya adalah vitamin C. so your tomatoes and your island fruits high in vitamin C. Seperti tomat ataupun buah-buahan, tumbuh-tumbuhan yang ada di pulau Anda ini itu juga ada yang mengandung vitamin C yang tinggi. Vitamin E is a fat-soluble vitamin, so that's in your nuts, your seeds, your legumes. Vitamin E Anda dapatkan dari kacang-kacangan, dari biji-bijian yang Anda konsumsi. The liver also needs minerals. Tetapi liver juga membutuhkan mineral dalam menjalankan proses yang tadi. And minerals are found in specifically your green vegetables. Dan mineral itu hanya didapatkan secara spesifik dari sayur-sayuran hijau. And vitamin B is needed. Dan vitamin B, liver juga butuhkan. And the highest source of vitamin B is raw nuts and seeds. Dan vitamin B yang paling baik yang bisa Anda dapatkan adalah di kacang-kacangan yang mentah. Now phase 2 kicks in. Setelah liver mendapatkan konsumsi semua itu, maka dia baru masuk ke dalam fase yang kedua. In phase 2, the liver takes this highly volatile metabolite Di fase yang kedua, liver mengambil metabolite tadi itu and it joins it together with amino acids. dan menggabungkannya dengan apa yang kita sebut sebagai amino acid. So in the second stage of the detox, the liver takes this highly volatile metabolite and it joins it together with amino acids. Jadi fase yang kedua, apa yang terjadi? Liver mengambil metabolite yang berbahaya itu, kemudian liver satukan metabolite itu dengan amino acid menjadi satu. Now this union creates the water-soluble state. Penggabungan antara amino acid dengan metabolite inilah yang menjadikan fat soluble toxin menjadi water soluble toxin. And remember, the water-soluble toxin is the one that can easily be released now. Dan ingat, pada saat dia sudah menjadi water soluble toxin, maka tubuh Anda baru bisa membuangnya keluar dari tubuh Anda. And that symbol is the wave in the box. Sorry. The symbol of the water-soluble toxin is a wave in a box. Oke. Dan simbol itu yang Anda lihat itu menggambarkan adanya semacam gelombang-gelombang dari dalam tubuh Anda. Phase 3 happens in conjunction with phase 2. Tetapi fase yang ketiga itu terjadi bersamaan atau berdekatan dengan fase yang kedua. And in phase 3, the water-soluble toxin is released out via your urine. Pada saat toksin-toksin yang sudah berbentuk water soluble itu dikeluarkan dalam proses Anda buang air, Out via your sweat glands and out via your colon. dikeluarkan dari keringat Anda, tetapi juga dikeluarkan melalui kolon Anda. It is in this way that your liver is able to detoxify all of us from environmental poisons. Fase atau proses inilah yang Anda kenal dengan fase detox, di mana liver Anda yang bekerja mengeluarkan setiap jenis racun yang sudah masuk ke dalam tubuh Anda. Inilah 3 fase detox itu. The process I have just described to you has only been known since 2002. Tetapi proses yang saya baru jelaskan kepada Anda ini baru dipelajari dan dimengerti semenjak tahun 2002. I gave this lecture in America a few years ago. Beberapa tahun yang lalu saya memberikan pelajaran ini di Amerika. And a man came up to me and said, "This is very interesting, but it's not for your lay people. This is for your academics."
Seseorang datang setelah saya menjelaskan hal ini kepada mereka dan dia mengatakan, ini penjelasan yang menarik, tetapi tidak untuk orang-orang seperti kita. Ini lebih kepada penjelasan kepada para ilmuwan-ilmuwan dan para dokter saja. My response to him was, lay people have livers too, you know. Dan saya menjawabnya dengan, bukan hanya ilmuwan yang punya liver, orang-orang sederhana pun juga punya liver. This is very important information Ini adalah informasi yang penting untuk diketahui. because we are dealing with more fat-soluble toxins than any generation that has ever lived on planet Earth. Karena generasi kita saat inilah yang lebih banyak bermasalah dengan fat soluble toxin dibandingkan generasi-generasi sebelumnya. So praise God for this information. Jadi kita harus puji Tuhan untuk informasi yang ada saat ini. And it shows that the Garden of Eden diet is supplying all the nutrients we need for the liver to detox. Dan itu juga menunjukkan bahwa diet makanan yang Tuhan ajarkan dari awal penciptaan di Taman Eden itu memberikan semua kebutuhan-kebutuhan yang manusia butuhkan untuk liver bekerja dengan baik. So the needs for phase 2 are protein. Jadi kebutuhan liver di fase yang kedua itu protein. And the needs for phase 3 is fat. Dan kebutuhan di fase yang ketiga yaitu lemak. This confirms again the 3 essential food groups. Itu sekali lagi mengkonfirmasi mengenai 3 kebutuhan makanan esensial bagi manusia. High fiber, Serat yang tinggi, there's all your vegetables, sayur-sayuran, generous proteins, kemudian protein-protein yang sehat, and your healthy fats. dan lemak yang sehat juga. Science now proves that the Garden of Eden diet is the best diet for mankind. Bahkan sekarang para ilmuwan pun menyatakan bahwa diet makanan yang terbaik adalah diet makanan yang Tuhan sudah ciptakan dari awal. If we give the liver the right conditions, Kalau kita berikan liver kita keadaan yang tepat, it can continually be little by little detoxifying us. maka tubuh Anda setiap harinya akan melakukan proses detox dan mengeluarkan semua racun-racun secara alami. It is a good idea to regularly do a fast. Adalah sangat baik, kami ulangi, adalah sangat baik kalau Anda berpuasa secara rutin. Some people choose 1 day a week. Ada orang-orang yang memilih untuk berpuasa 1 hari dalam 1 minggu. Some people choose to do 2 days a month. Bahkan ada yang memilih 2 hari setiap 1 bulan. But when you stop eating, this 3 phase of the liver detox is particularly stimulated. Karena apa? Karena hanya pada saat Anda berhenti makan, maka itu akan memicu secara otomatis tubuh Anda untuk melakukan 3 fase detoksifikasi ini. And an easy fast that I myself often do Dan puasa yang paling mudah yang sering kali dia lakukan is I have breakfast like a king, lunch like a queen, and I don't eat an evening meal. Puasa yang paling baik, yang sederhana yang bisa Anda lakukan, makan pagi seperti raja, makan siang seperti seorang ratu, tetapi makan sore tidak makan apa-apa. That's an 18-hour fast every 24 hours. Itu adalah puasa 18 hours. 18-hour fast every 24 hours. Itu sama seperti Anda berpuasa 18 jam setiap 24 dalam hitungan 24 jam. And when you'd be hungriest, you're asleep. Karena kalau Anda sangat lapar sekali di jam-jam malam itu, Anda tinggal tidur kan? Now, we're not doing it this weekend because we're working hard every evening with this information. Tapi jangan khawatir, selama seminar ini Anda tidak akan puasa. Karena kita butuh banyak bantuan untuk memproses informasi yang kita pelajari malam hari ini. In Psalm 104, verse 14, Bahkan di Mazmur 104 ayat yang ke-14. the Bible says that God gave herbs for the service of man.
Firman Allah berkata bahwa Allah memberikan tumbuh-tumbuhan sebagai pelayan-pelayan manusia. And there are Untuk some kebutuhan manusia. And there are some herbs that specifically stimulate reviving of the liver. Bahkan ada tumbuh-tumbuhan yang secara spesifik membantu untuk memperbaharui atau memperbaiki fungsi kerja liver. One is St. Mary's thistle, Salah satunya adalah Saint Mary Thistle, saya tidak tahu apa itu di bahasa Indonesia. and another one is dandelion, Dan yang kedua adalah Dandelion. and another one is a herb I think that grows freely on the islands is ginger. Dan yang ketiga yang Anda bisa temukan di Indonesia adalah jahe And turmeric, atau turmeric. Turmeric itu adalah kunyit. Oke. and another one is lemon. Dan yang lainnya adalah lemon. All of these are tonics to the liver. Semua ini adalah hal-hal tumbuh-tumbuhan yang Anda bisa dapatkan untuk meningkatkan kinerja liver Anda. Remember that the liver is a recoverable organ. Karena ingat, karena liver Anda ini adalah organ yang dapat diperbaharui. That's why a liver transplant can be done with a small piece and it'll grow into a liver. Karena itulah sebabnya kalau Anda pernah mendengar transplantasi liver, bisa saja liver yang ditransplant itu kecil. Karena begitu dia masuk ke dalam tubuh, dia bisa membesar livernya. And because of the 3 phases of the liver detox, Dan karena 3 fase detox dalam liver tadi, cancer cannot get a hold on the body if the liver's working as it should. kanker tidak akan pernah bisa menyerang Anda kalau liver Anda ini bekerja dengan baik. There is another treatment that can help a liver that's not well. Ada satu penanganan atau treatment yang bisa membantu liver, tapi itu tidak baik. It's not well? It's not If the well. liver's not working well. Oke. Jika seandainya liver Anda tidak bekerja dengan baik, ada perawatan yang khusus. And I don't know if you can get this oil on the Indonesian islands, but it's castor oil. Saya tidak tahu apakah Anda bisa mendapatkan castor oil di Indonesia. Tapi di Bali saya tahu itu banyak sekali. Ada yang pakai buat rambut bahkan itu castor oilnya. Kenapa? Minyak jarak. Yes, we do have it a lot in here. Don't drink it. Jangan minum. You make a compress of it over the liver. Jangan minum castor oilnya, tapi gunakan untuk mengkompres liver Anda dari luar. Castor oil penetrates deeper than any other oil. Karena apa? Karena hanya castor oil yang punya kemampuan untuk masuk ke dalam pori-pori untuk menyentuh organ di bagian tubuh bagian dalam. And it can break up lumps and bumps and adhesions in the liver. Dan itu bisa memperbaiki semacam bisul-bisul ataupun luka-luka di liver Anda walaupun Anda mengkompresnya dari luar. And this compress is made by moistening several layers of cloth with the castor oil. Dan kompres ini Anda lakukan dengan menggunakan beberapa lapisan kain. Anda basahi dengan castor oil, gunakan beberapa lapisan kain. Your liver's under your right rib. Anda tahu kan bahwa liver Anda berada di bawah tulang rusuk sebelah kanan Anda. And so the compress is laid over that area and then it's covered with plastic. Jadi kompres liver Anda untuk mengcover area itu, kemudian tutupi kain kompres itu dengan plastik. And often your clothes can hold it in place. Dan pastikan bahwa pakaian Anda bisa menahan kompres itu untuk tetap bertahan di areanya. Now there is one food that is particularly damaging to the liver. Tetapi ada satu makanan yang benar-benar merusak liver. Now because the liver is the project manager, Karena liver ini adalah project manager tubuh Anda, any poison that goes into the body is going to damage the liver. setiap racun yang masuk ditemukan dengan liver otomatis punya kemungkinan untuk merusak liver Anda. But the food I'm about to tell you about may surprise you.
Tetapi makanan yang mau saya sebutkan yang merusak liver dengan parah mungkin akan mengagetkan Anda. It's not actually a food, but it is a component of many foods. Itu mungkin bukan satu makanan, tapi itu adalah makanan yang digabungkan dari beberapa komponen makanan yang ada. And it is fructose. Dan itu adalah fruktosa. Now, the only organ in the body that has fructose receptor sites is the liver. Dan satu-satunya organ tubuh yang tidak memiliki kemampuan untuk bertahan terhadap fruktosa itu adalah liver. Now, fruit especially, when it breaks down in the gut, it breaks down to glucose and fructose. Buah pada saat itu masuk ke dalam tubuh akan terpecah menjadi glukosa dan fruktosa. And then the fructose and the glucose both go to the liver. Dan kedua-duanya, baik glukosa ataupun fruktosa, semuanya dibawa ke liver. And the liver converts the fructose to glucose and sends it to the cell. Dan liver pada saat dia melihat fruktosa, dia akan merubah fruktosa itu menjadi glukosa dan mengirimkannya ke bagian tubuh yang lain. Not a problem when you just eat a bowl of fruit. Tidak masalah kalau Anda hanya makan satu mangkok buah saja. The problem arises Tapi permasalahan itu meningkat when people are eating breads and cakes that has high fructose corn syrup in it. pada saat Anda memakan kue ataupun roti yang memiliki konsentrat gula buah di dalamnya. High fructose corn syrup is the cheapest sweetening. Karena Anda harus tahu bahwa high fructose corn syrup dalam bahasa Indonesia kalau saya benar itu adalah biang gula yang sering digunakan, itu adalah gula yang paling murah harganya Anda temukan. And especially in America today, just about every bread, cake, donut has high fructose corn syrup in it. Dan di Amerika sekarang dimanapun Anda pergi, Anda bisa menemukan itu di donat, di makanan-makanan ringan lainnya. And if the person's having the donut and the bread, and then they have coffee with sugar in it, and sugar breaks down to fructose and glucose. Jadi bayangkan, kalau ada seseorang yang sudah makan donat, makan kue, digabung dengan kopi, dengan gula juga, then you get an overload of fructose. maka Anda akan mengalami sebuah keadaan di mana Anda overloaded daripada fructose itu. And when it comes to the liver cannot convert all that fructose to glucose. Dan pada saat itu masuk ke dalam tubuh, liver Anda tidak bisa merubah semua fructose itu menjadi glukos. So it stores the excess fructose on the liver as fat. There's your fatty liver. Sehingga apa yang terjadi? Maka fructose itu akan disimpan dalam liver Anda dalam bentuk lemak. Itulah yang menyebabkan liver Anda memiliki sebuah kondisi di mana ada lemak dalam liver Anda. Alcoholics often get fatty liver. Makanya itu orang-orang yang meminum alkohol seringkali memiliki kondisi di mana livernya itu penuh dengan lemak atau fatty liver. But they are finding today people don't drink alcohol and they're getting fatty liver. Tetapi anehnya sekarang mereka menemukan banyak orang yang livernya penuh dengan lemak atau fatty liver padahal tidak mengkonsumsi alkohol. Can you see it's the overload of fructose? Bisakah Anda mengerti itulah akibat daripada tingginya fructose yang masuk ke dalam tubuh? You do not get that overload from eating a couple of pieces of fruit. Anda tidak akan mengalami overloading fructose itu kalau Anda hanya makan buah-buahan yang cukup. It's this very dangerous sweetener, high fructose corn syrup. Tetapi itulah sangat berbahaya kalau Anda mengkonsumsi makanan yang memiliki komponen high fructose corn syrup atau sirup dengan high fructose. I think one of the most important branches of education is knowing something about the body we live in. Saya yakini bahwa ilmu pengetahuan yang paling penting saat ini untuk dimengerti adalah ilmu pengetahuan tentang bagaimana tubuh Anda bekerja. Because when the body works, the mind works. Karena pada saat tubuh Anda bekerja dengan baik, pikiran Anda pun bekerja dengan baik.
And the mind is where God communicates with mankind. Dan Anda tahu kan bahwa hanya melalui pikiranlah yang membedakan kita, karena pikiranlah tempat di mana Tuhan berbicara dengan Anda. So to ensure that the mind is clear, Jadi untuk memastikan bahwa pikiran itu jernih senantiasa, we need to be putting the right food into the body. Anda harus pastikan untuk memasukkan makanan-makanan yang benar ke dalam tubuh Anda. I found it interesting when I read the story of Florence Nightingale. Saya sangat terkesima bahasa Indonesianya pada saat saya membaca mengenai Florence Nightingale. That if she had very sick patients, Pada saat dia memiliki pasien yang sangat-sangat sakit atau parah sakitnya, they would respond to beef tea or raw milk. sorry, can you repeat They that? would respond to beef tea or raw milk. Beef tea? Beef, it's like a soup made out of meat, water. Oh, oke. Maka sering sekali pasien-pasien yang sakit ini mereka berikan apa yang namanya kayak semacam sup yang ada dagingnya dan juga susu yang hangat. Can you see both of these contain protein? Anda bisa lihat bahwa kedua makanan ini memiliki protein yang tinggi kan? Sup daging dengan susu. Now we know now that those patients responded because they got the protein to enable the second phase of the liver detox. Sekarang kita tahu bahwa sebenarnya pasien-pasien ini memberikan respon karena apa yang mereka konsumsi itu adalah apa yang dibutuhkan oleh liver untuk masuk ke dalam fase yang kedua. But God has given us a far cleaner burning protein in the vegetarian protein. Tetapi Tuhan sudah memberikan sebuah makanan yang jauh lebih jernih dan lebih murni melalui tumbuh-tumbuhan. Once again, the Garden of Eden diet is confirmed to be the best. Sekali lagi, apa yang Tuhan sudah canangkan saat manusia pertama kali diciptakan telah memberikan pengertian bahwa itulah yang terbaik untuk manusia lakukan. So the information that you've received tonight Jadi informasi yang Anda terima pada malam hari ini is another piece of understanding that you have on how the body works. adalah salah satu bagian lagi yang membantu Anda mengerti bagaimana tubuh Anda bekerja. So you now know how to support your project manager. Sekarang Anda sudah mengerti bagaimana Anda bisa membantu organ project manager Anda itu untuk bekerja lebih baik. So praise be to God that He's designed the body to be able to live on planet Earth in 2016. Berterima kasihlah sama Tuhan karena sesungguhnya Tuhan sudah memberikan Anda tubuh yang paling baik untuk bekerja bertahan hidup di dunia di tahun ini. You can see by what I've shown you tonight that we need to eat more protein than any generation that's ever lived. Itulah sebabnya Anda harus mengerti bahwa dibandingkan generasi-generasi yang lain, generasi saat inilah yang paling membutuhkan banyak protein untuk dikonsumsi. Because we are being exposed to more fat-soluble toxins than any generation. Karena apa? Karena generasi kita inilah yang paling banyak terekspos dengan apa yang namanya fat soluble toxin itu. No more can anyone on planet Earth today do long fasts. Tidak ada lagi orang-orang di planet bumi ini yang bisa berpuasa penuh untuk jangka waktu yang lama. Because when you do long fasts, more than 2 or 3 days, too many of these are released. Karena apa yang terjadi, kalau Anda tidak makan sama sekali, dalam waktu 3 hari saja, 24 jam kali 3 Anda tidak makan, maka terlalu banyak fat soluble toxin yang akan terlepas dari dalam tubuh Anda. They're converted to these, and too many of these can make you very sick. Karena kalau itu dilepaskan, dia akan membentuk metabolit, dan metabolit yang tidak diproses itu akan berdampak sangat berbahaya bagi tubuh Anda. Better to let the little toxins go little by little by little. Itulah sebabnya lebih baik untuk merilis atau melepaskan fat soluble toxin ini sedikit demi sedikit demi sedikit. If you went on a 7-day fast, too many would be released and you would get so ill. Kalau Anda selama 7 hari
7 hari penuh Anda berpuasa dan tidak makan apapun, 24 jam kali 7 Anda bayangkan, akan begitu banyak fat soluble toxin yang dilepaskan, metabolit itu akan sangat banyak, Anda akan jatuh sakit yang sangat parah. Thus the saying, treatment was successful but the patient died. Itu sama seperti treatmentnya sukses, tetapi pasiennya mati. We've got to keep alive and functioning while our body little by little is able to detox. Itulah sebabnya sangat penting untuk kita perlahan, lepaskan perlahan, sedikit demi sedikit, supaya tubuh kita pun bisa beroptimal fungsinya. Let me end on a paragraph that I think explains it well. Izinkan saya mengakhiri sesi malam ini dengan sebuah paragraf yang saya yakini menjelaskan banyak hal. Transgression of physical law is transgression of the moral law. Pelanggaran terhadap hukum fisik adalah sama dengan pelanggaran terhadap hukum moral. Because God is truly the author of the physical law as he is of the moral law. Karena Allah yang sama yang menciptakan hukum fisik, hukum alam, adalah Allah yang sama yang juga menciptakan hukum di moral Anda. He has written his law with his own finger on every nerve, muscle, faculty with which we have been entrusted. Allah telah menuliskan hukumnya secara langsung di setiap otot, di setiap tulang, saraf, organ tubuh manusia yang Dia ciptakan. And every misuse of any part of our organism is a violation of that law. Dan setiap penyalahgunaan yang dilakukan terhadap fungsi-fungsi organ tubuh yang Dia ciptakan, itu adalah pelanggaran terhadap hukumnya Allah itu sendiri. All should become intelligent as to the human frame. Semua harus menjadi makhluk hidup, makhluk manusia yang cerdas mengenai pengertian akan tubuh kita ini. And how to keep it in the condition necessary to do the work of the Lord. Dan bagaimana kita memastikan bahwa tubuh kita ini terpelihara dengan baik untuk mampu melakukan apa yang Tuhan minta kita untuk kerjakan. God wants you to bring glory to him by looking after your liver. Allah ingin Anda memuliakan Dia melalui Anda menjaga organ liver Anda bekerja. Are there any questions as we close? Apakah ada pertanyaan sebelum kita tutup sesi malam ini? 1, 2. Oke, Pak Franklin terlebih dahulu. Oke. Tadi kita telah berbicara mengenai sayur-sayuran, kemudian apa? Kacang-kacangan. Kalau kacang panjang sama buncis itu jatuhnya ke kategori yang mana? Anything green is very high in minerals. Setiap tanaman tumbuhan yang hijau itu mineralnya pasti tinggi. The green beans and the green peas and the green string beans are not as high as the green leafy vegetables, but they are still a very good article of food. Walaupun mineralnya tidak sama seperti mineral yang dikandung dengan sayur-sayuran hijau, tetapi mereka tetap memiliki mineral yang cukup tinggi karena warna hijaunya itu juga. Does that answer the question? Apakah itu menjawab pertanyaan Anda? They're vegetables, but if the bean is dried out, Mereka adalah sayur-sayuran, tetapi kalau kacangnya itu dikeringkan, then it becomes a legume itu menjadi legume, kacang yang dikeringkan itu, and it increases the protein content. dan itu lebih meningkatkan kandungan proteinnya. Bapak, silakan. Tentang fat, ya. Yang dibicarakan tuh fatnya tuh fat nabati semua. Terus bagaimana fat dari hewani? Terus yang saya tadi cermati tuh kayaknya
ini mirip ketogenic diet. Bagaimana menurut Dokter Barbara? Yeah. Dan satu lagi, untuk liver sendiri bagaimana kalau detox liver itu dibantu dengan enema terapi? Enema terapi. Detox colon. Okay, that's a good question. So I'll address the first question on animal fats. Saya akan jawab tentang lemak dari binatang terlebih dahulu pertanyaannya. I do not believe that animal fats are safe today. I think that there was a time when they were quite safe. Saya percaya bahwa saat ini lemak binatang itu sudah tidak baik. Dulu ada saat di mana lemak binatang itu jauh lebih baik. The fact is the body can cope with butter better than it can cope with margarine. Oke. Kenyataannya adalah tubuh kita itu lebih bisa menerima dengan butter atau mentega dibandingkan untuk margarin. Tubuh kita lebih bisa menerima asupan butter, mentega dibandingkan asupan margarin. The problem today is the state of the cows. They are so sick and having so many chemicals and drugs given them to them that animal products are not safe. Permasalahannya adalah keadaan ataupun kondisi sapi-sapi yang diternakkan saat ini sudah dalam kondisi yang sangat sakit dan dimasukkan berbagai macam chemical antibiotics ke dalamnya untuk menyembuhkan kondisi sapi itu. The other question is, does the colon need to be cleansed to help with the liver? Yeah. Apakah itu pertanyaannya? Apakah colon detox itu juga dibutuhkan untuk membantu detox yang di depan ini? Yeah. Is it going to be like you're going to be having a better result if you combine with the colon detox? Yes. If the colon's not working well, the poisons coming off from that put a heavy load on the liver. Ya, karena kalau di kolon itu sendiri sudah tidak baik, maka dia akan lebih memberikan banyak pekerjaan kepada liver Anda. Jadi liver Anda bekerja lebih keras kalau kolon Anda sendiri tidak baik kondisinya. So is a colon detox is a good thing to do? Yes. Ya. How about what do you think about a ketogenic diet? What do you think? What is your opinion about ketogenic diet? What is my opinion of the ketogenic diet? It's excellent and it works very well. Itu baik dan itu bekerja dengan sangat baik sekali. But traditionally the ketogenic diet is high fat but also a lot of meat. You can do the ketogenic diet on a vegetarian diet. Tapi permasalahannya adalah ketogenic itu juga high fat. Oke, karena Anda makan meat. Tetapi kalau Anda mau lebih baik hasilnya, itu juga bisa Anda lakukan dengan menggunakan tumbuh-tumbuhan, dengan vegetarian. Tidak perlu dengan daging. Hang on. This one first. Tadi dikatakan bahwa kelapa itu sangat bagus lemaknya. Tapi kalau dia jadi santan, apalagi terus dipanas-panasin, apakah masih bagus? You mentioned earlier that coconut milk is good. But for example, in Indonesia, we have a kind of food where we keep on heating up the coconut milk. Is it still good for the body or not? Once the coconut milk has been cooked, it can be heated up once more, but not anymore. Begitu coconut milk itu dipanaskan sekali, itu masih bisa. Setelah dia sudah jadi bentuk coconut milk, Anda masih bisa panaskan itu untuk sekali lagi. Tapi setelah itu jangan lakukan lagi. Jadi cukup sekali
untuk dipanaskannya. Setelah dalam bentuk santan, Anda hanya bisa panaskan sekali tapi tidak lebih dari itu. It is true that coconut is very high in antibacterial, Adalah benar bahwa kokonat itu adalah antibakterianya sangat tinggi. but still, I don't advise ever warming up anything more than once again after it's been cooked. Tapi saya tidak pernah menyarankan kalau Anda memanaskan apapun itu lebih daripada sekali. The most dangerous is rice. Yang paling bahaya itu nasi sebenarnya. Rice should only be eaten the day it's cooked. Nasi hanya harus Anda konsumsi pada saat Anda memasaknya. Setelah masak langsung konsumsi. There are two things that mold very easily. One is peanuts and one is cooked rice. Karena ada dua hal yang sangat mudah berjamur. Yaitu satu adalah kacang tanah dan yang kedua adalah nasi yang sudah dimasak. Itu sangat mudah berjamur. Oke, satu pertanyaan lagi. Ya. You mentioned that coconut oil is a good fat. If we want to deep fry something, how temperature is the highest that is good for food? For example, frying food. So I didn't get the last bit. You mentioned earlier that coconut oil is good, but if we want to use the coconut oil for frying something, what is the best temperature to use coconut oil for cooking or frying? Coconut oil has no double bonds in its structure, so it can handle high heat. Karena coconut oil tidak memiliki double bone dalamnya, sehingga dia sangat mampu beradaptasi dengan panas yang sangat tinggi. So high heat is not a problem. Jadi panas yang tinggi, temperatur yang tinggi tidaklah masalah untuk coconut oil. Coconut oil, can it be used 2 and 3 times? Yes. Oke, satu lagi dari Pak Franklin yang tadi. Sorry. Regarding the colon cleansing, colon detox. Is enema is the way to do colon cleansing? Now, I believe that tomorrow evening I'm doing a whole lecture on the colon, and I'll define it then. Besok sore akan ada satu sesi khusus untuk membahas mengenai colon cleansing atau colon, fungsi kerja colon itu. Kita akan bahas lebih lanjut di sesi besok sore. Oke, satu pertanyaan lagi habis itu kita selesai. Ada lagi yang mau bertanya? Satu lagi? Oke, kalau tidak, no more question. Okay, let me close in prayer. Izinkan saya menutup sesi pada malam hari ini dengan sebuah doa. Father in heaven, thank you so much again for this amazing body. Allah di surga, terima kasih sudah memberikan tubuh yang begitu sempurna ini. Thank you for designing it to Terima, be able to heal itself. terima kasih Engkau telah merancang tubuh kami sehingga mampu untuk menyembuhkan dirinya sendiri. And thank you tonight for the information on how we can give it the right conditions. Dan terima kasih untuk informasi malam hari ini di mana kami belajar untuk memberikan bantuan dan lingkungan yang terbaik untuk liver kami bekerja. My prayer is that every head bowed here tonight will be strengthened and enabled to follow through with what they learn. Doaku malam hari ini ya Allah adalah agar kiranya Engkau berikan kami masing-masing kekuatan untuk melakukan setiap perintah yang Engkau telah berikan kepada kami. For this is my prayer tonight in the name of Jesus. Amen. Karena aku telah sembahyang dalam nama Yesus. Amin.